Kita pasti punya ritual pagi biar badan kita segar setelah tidur. Selain olahraga dan mandi air hangat, makanan pertama yang kamu masukkan ke perut kamu yang lapar bisa menentukan keseharian kamu. Makanya kamu perlu tahu makanan apa yang nggak boleh dimakan saat perut kosong. Setidaknya ada pisang kan? Buah ini bagus saat kita malas makan sarapan. Salah! Meskipun segar dan menyehatkan, pisang bisa bikin perut sakit kalau dimakan pada waktu yang salah. Buah ini kaya magnesium yang bisa menyebabkan masalah pencernaan dan pada beberapa kasus bikin tekanan darah naik. Tapi kalau kamu suka makan pisang, coba deh kamu campur dengan oatmeal karena oatmeal menghasilkan asam klorida yang bikin lapisan pada lambung sehingga mencegah iritasi. Pisang cocok dimakan pada pagi hari dengan makanan sehat lain seperti bubur, selai kacang, buah kering, atau kacang. Enak banget makan croissant renyah dan hangat untuk sarapan. Sebenarnya, kue, pastry, pizza, dan roti-rotian biasanya mengandung ragi yang bisa membahayakan lapisan lambung kalau dimakan saat perut kita kosong. Makanan ini juga bisa bikin perut kembung, makanya nggak bagus jadi makanan pertama di pagi hari. Tapi kamu bisa ganti roti putih biasa dengan roti gandum utuh sourdough. Malah roti jenis ini bagus banget jadi makanan pertama kamu. Roti ini kaya karbohidrat yang sangat penting untuk diet seimbang dan menjaga bakteri di usus. Segelas jus jeruk segar emang kelihatan instagramable pas difoto di nampan sarapan mewah. Tapi jus jeruk gak begitu ramah di perut. Smoothie atau jus buah mengandung fruktosa yang terlalu tinggi sehingga bisa membebani kerja pankreas dan hati yang masih lambat di pagi hari. Buah emang bagus dimakan kapan aja, kecuali pagi-pagi. Buah sitrus sebaiknya dimakan setelah kamu makan yang lain. Kalau enggak bisa bahaya buat badan loh. Kandungan fruktosa dan serat yang tinggi bisa bikin metabolisme bekerja lebih lambat pada siang hari. Para ahli juga nggak menyarankan makan lebih dari 2 jeruk per hari supaya perut kamu nggak sakit. Kalau kamu udah biasa sarapan dengan buah, pilih aja pepaya atau semangka. Buah ini bisa membantu membersihkan toksin dari tubuh dan bikin kamu merasa bugar seharian. Salad segar emang bagus, tapi para ahli menyarankan jangan jadikan sayuran mentah makanan pertama kamu. Setelah berjam-jam gak makan, perut bisa kesulitan mencerna serat kasar. Jadi kalau gak mau sakit perut dan merasa gak nyaman, makan saladnya nanti aja ya. Kita bahas tren air panas di pagi hari yuk. Kamu mungkin udah melihat banyak variasinya. Blogger menyarankan campurkan air dengan berbagai bahan, mulai dari air lemon dan biji chia sampai soda kue. Ramuan ini tentunya butuh penelitian dan pengakuan sains dulu, tapi sebagian besar ahli setuju kalau segelas air hangat di pagi hari bisa membantu pergerakan usus dan menyiapkannya untuk sepanjang hari. Sementara itu jangan minum minuman dingin sebelum memasukkan apa-apa ke mulut karena bisa merusak selaput lendir. Sistem pencernaan bisa jadi lamban atau bahkan bikin sensasi nggak nyaman di perut dan sakit perut. Aturan minum kopi sebenarnya simpel aja. Kalau mau sehat, jangan minum kopi saat perut kosong. Kopi bisa merangsang sekresi asam klorida yang berbahaya untuk sistem pencernaan. Minum kopi bukan cuma bisa menimbulkan gastritis sesekali, tapi lama-lama bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Kopi juga meningkatkan kadar kortisol, hormon yang mengendalikan jam biologis kita. Prosesnya cepat banget dan tubuh harus bersusah payah menyeimbangkan semuanya supaya normal lagi. Makanya, para ahli menyarankan minum kopi 1 jam setelah bangun tidur, tapi harus makan dulu. Selembar roti kecil juga nggak apa-apa. Kalau kamu suka makan yogurt dengan granola atau produk susu fermentasi lainnya untuk sarapan, pastikan makan makanan yang aman dulu ya. Idealnya, tunggu kira-kira 1 jam. Kalau enggak, produk susu bisa membahayakan bakteri baik di lambung dan menyebabkan efek sebaliknya dari fungsi bakteri itu. Tapi rekomendasi ini nggak berlaku untuk keju nih. Kalau kamu pengen sistem pencernaan yang lancar, pilih keju feta atau cottage karena lemak baik ini pas banget untuk dimakan pagi-pagi. Keju kambing juga boleh karena lebih lembut dan segar daripada kebanyakan keju sapi. Keju kambing juga punya kandungan lemak dan mineral yang lebih tinggi dan kandungan laktosa yang lebih rendah.
Banyak orang makan coklat atau protein bar untuk sarapan, tapi gula olahan adalah pilihan sarapan terburuk. Jangan mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula tepat setelah bangun tidur ya, tapi jangan langsung nggak makan coklat. Coklat bisa membantu mengusir rewel di pagi hari dan bikin kita senang seharian. Coklat bisa memberi perasaan positif karena merangsang produksi hormon yang mengatur suasana hati baik. Makanya coklat berkualitas tinggi dengan konsumsi yang nggak berlebihan setelah sarapan bisa bermanfaat untuk kesehatan dan membantu kita semangat kerja. Ingat, coklat hitam mengandung lebih banyak kafein, sementara coklat putih nggak mengandung kafein. Jadi kalau kamu nggak mau ngantuk, pilih coklat hitam 70%. Bukan cuma bikin melek loh, coklat hitam juga mengandung kalsium, tembaga, kalium, antioksidan, dan magnesium. Chili dengan jalapeno emang enak tapi nggak bagus untuk sarapan. Karena waktu kita makan makanan pedas saat perut kita kosong, lapisan lambung kita yang rapuh bakal teriritasi dan bikin sakit perut. Jadi kalau nggak mau kena iritasi lambung seharian, alangkah baiknya makan pedasnya malam-malam aja deh. Kayaknya semua makanan nggak bagus jadi makanan pertama ya. Padahal enggak kok. Sebenarnya ada banyak opsi sarapan sehat dan aman yang bisa meningkatkan fungsi tubuh. Misalnya kacang-kacangan. Makanan mini ini kaya vitamin, mineral, protein, dan asam lemak omega 3 yang baik. Jadi makan kacang pagi-pagi bisa bergizi banget loh. Kacang bakal bikin kamu bertenaga pada siang hari dan membantu melawan kebiasaan makan terlalu banyak. Konsumsi kacang juga bisa membantu menjaga keseimbangan pH di dalam lambung, tapi jangan berlebihan ya, karena kacang sangat berlemak. Para ahli menyarankan makan 1 genggam kacang sehari atau kira-kira 2 sendok makan aja. Ada juga yang menyarankan rendam kacang di dalam air semalaman supaya lebih bermanfaat dan lebih mudah dicerna. Hal ini juga bisa diterapkan pada kurma, kismis, dan buah serta beri kering lainnya. Kalau kamu mencemaskan berat badan dan kesehatan kamu, pilihan sempurna untuk sarapan adalah telur. Telur bisa ngasih perasaan kenyang tanpa begah, sehingga membantu mengontrol nafsu makan seharian. Telur juga tinggi protein dan rendah kalori. 2 sendok makan mata gandum sebelum sarapan akan ngasih kamu banyak vitamin dan asam folat. Makanan super ini mengandung serat makanan yang membantu memperlancar sistem pencernaan. Mata gandum juga mengandung zat anti-aging. Ada satu lagi nih makanan super yang bisa bikin mood kamu bagus dan pencernaan kamu lancar, biji chia. Biji chia bahkan lebih bermanfaat saat dikonsumsi pada perut kosong. Dan biji chia bisa langsung dimakan atau diminum bersama air. Saat dikonsumsi setelah bangun tidur, madu bisa secara lembut mendorong pergerakan usus yang lambat. Madu juga bisa meningkatkan produksi serotonin agar kamu merasa senang seharian. Tapi pastikan dulu kamu nggak alergi madu ya. Saatnya sarapan. Kamu mulai masukin 2 lembar roti putih favoritmu ke pemanggang roti dan ngebelah alpukat untuk dijadiin selai. Udah stop. Jangan diterusin lagi. Roti panggang alpukat kurang bagus dijadiin sarapan karena kandungan bahan-bahannya. Alpukat memang mengandung vitamin B, mineral, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Tapi, karena termasuk buah-buahan, alpukat nggak memenuhi kriteria penting sebagai pilihan sarapan ideal. Kandungan protein di dalamnya sangat rendah. Padahal, protein penting banget diasup di pagi hari karena bisa memberi energi dan bikin kita kenyang lebih lama. Sarapan tanpa protein nggak bisa dianggap mengenyangkan. Jadi, kamu bakal cepat lapar dan malah pengen ngemil makanan yang nggak sehat. Meski begitu, alpukat juga banyak mengandung serat dan lemak sehat. Jadi, saat dimakan dalam porsi yang pas, buah ini bisa membantu melancarkan pencernaan dan nurunin berat badan. Idealnya, sepertiga alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 80 kalori. Tapi ukuran segitu masih belum seberapa, jadi kemungkinan besar kamu akan nambahin bahan lain ke roti panggang. Di sini kamu bisa nambahin telur, salmon asap, atau kacang-kacangan. Tapi jangan masukin daging atau keju ya, nanti roti panggangmu malah kebanyakan lemak jenuh dan kurang sehat. Dan ya, harga alpukat juga terbilang mahal. Kalau dijadiin sebagai menu makanan sehari-harimu, buah ini bisa jadi investasi. Tapi porsinya masih belum cukup untuk sarapan. Kamu juga perlu merhatiin roti panggangmu.
roti putih terbuat dari biji-bijian olahan dan bebas serat. Padahal, serat ini bagus banget untuk usus dan pencernaan. Kamu perlu makan sekitar 8 lembar roti putih untuk mendapat serat sebanyak 1 lembar roti biji-bijian utuh. Jadi, meski udah makan roti putih, kamu bakal cepat lapar lagi. Roti coklat juga kurang bagus. Jadi, kamu perlu ngebaca dulu labelnya baik-baik sebelum beli. Roti yang kamu makan harus terbuat dari gandum utuh atau tepung gandum utuh, bukan gandum yang diperkaya. Kalau gandumnya cuma diperkaya, berarti nilai gizinya sama kayak roti putih. Cari aja roti yang terbuat dari sedikit bahan dan bahan tambahan sesedikit mungkin. Bubur termasuk menu sarapan yang sangat bergizi, tapi bukan bubur instan yang diberi bumbu sih. Bubur jenis ini dikemas dengan gula dan garam biar rasanya enak. Kalau kamu males masak oat karena kecapean ngaduknya, pilih aja opsi instan yang tanpa rasa. Nanti kamu bisa nambahin rasanya sendiri dengan beri, pisang, kacang, atau madu. Banyak orang suka melakukan kesalahan besar saat sarapan dengan hanya mengonsumsi smoothie buah. Saat buah di blender, gula alaminya berubah jadi gula tambahan. Gula tambahan ini kurang bagus untuk gigi dan kadar energimu, sehingga bisa bikin berat badanmu naik. Meski kamu bikin smoothie kale, bayam, dan sayuran lain, menu sarapan ini nggak akan bikin kamu kenyang lebih lama. Bisa-bisa, kamu malah akan mengonsumsi lebih banyak protein, tergantung jenis bahan dan proporsinya. Kalau sudah sarapan smoothie, biasanya kamu nggak akan makan buah dan sayur sepanjang hari. Padahal, buah dan sayur dalam smoothie kurang bagus. Setelah buah dan sayur dilumatkan, kandungan gizinya berkurang saat blender menyerap oksigen. Smoothie emang bisa menjadi sumber vitamin yang praktis, tapi sebaiknya makan apel atau wortel dalam bentuk utuh. Pilih juga produk lokal musiman. Kalau kamu selalu mengonsumsi smoothie stroberi dan pisang aja, kamu nggak akan tahan menghadapi perubahan cuaca. Sebaiknya hindari pancake atau waffle bersirup yang udah jadi menu sarapan klasik. Makanan ini nggak akan memenuhi kebutuhan energimu. Tepung terigu dan gula putihnya bikin pancake mengandung banyak kalori, tapi rendah serat dan protein. Belum lagi sirup lezatnya. Sirup maple asli terbilang mahal. Meski mengandung mineral, maple ini masih tinggi gula. Sedangkan maple yang murah nggak terbuat dari getah maple, tapi dari sirup jagung yang tinggi fruktosa, jadi lebih jelek dari gula biasa. Tapi kalau kamu memang harus sarapan pancake atau waffle, pilih aja tepung biji-bijian utuh, tepung almond, atau tepung gram. Gak apa-apa kan ya kalau kita makan yogurt rendah lemak atau yang tanpa lemak? Tapi kalau yogurt ini punya rasa, lemaknya yang rendah tetap terkompensasi dengan gula tambahan. Makanya, yogurt ini mengandung lebih banyak kalori daripada es krim yang ukurannya sama. Sebaiknya pilih aja Greek yogurt berlemak tanpa rasa. Yogurt jenis ini kaya protein sehingga bisa memperlambat proses pencernaan dan bikin kamu kenyang lebih lama. Kalau rasanya kurang enak, coba tambahin madu atau potongan buah. Tapi jangan cuma sarapan yogurt, kandungan serat pada yogurt masih belum cukup dan gak bikin kamu kenyang. Jadi, kamu bisa tambahin sereal bran, flaxseed, atau kacang untuk mencukupi energimu di pagi hari. Kalau kamu penyuka sereal manis, kamu pasti nggak akan suka dengerin info ini. Sereal yang mengandung gula ternyata nggak boleh jadi menu sarapanmu loh. Sebagian sereal emang mengandung biji-bijian utuh, tapi kandungan gulanya ngilangin nilai gizi di dalamnya. Menu sarapan ini cuma akan naikin kadar gula di pagi hari dan kamu malah akan lapar lagi sejam kemudian. Pilihan sereal yang kurang bagus biasanya punya penampilan paling menggoda, bertabur coklat, warna-warni, atau diberi marshmallow. Itu udah kayak makan permen saat sarapan dan gak bikin kamu kenyang. Sandwich siap makan yang dijual di supermarket itu gak sesehat labelnya loh. Makanan praktis ini kemungkinan besar mengandung banyak lemak, gula, dan garam yang semuanya terkandung di dalam saus dengan bahan dasar mayones. Bahan-bahannya juga nggak bisa dipilih. Bisa jadi kamu malah makan keju dan daging murah atau sayuran nggak segar. Sandwich ini mungkin juga mengandung pengawet dan natrium biar lebih tahan lama, dan keduanya nggak bagus buat tubuhmu. Meski bisa diminum saat sarapan, kopi nggak akan mampu menggantikan sarapanmu. Kopi nggak mengandung kalori, protein, maupun serat.
Jadi, cuma dengan minum secangkir kopi aja, kamu akan kehilangan semua gizi yang diperlukan untuk memulai hari. Kamu akan mendapat lonjakan energi, tapi itu cuma bertahan selama beberapa jam. Selain itu, kamu akan gampang marah dan kurang fokus. Sebaiknya hindari minuman kopi bergula seperti karamel macchiato, mocha coklat putih, dan pumpkin spice latte. Kandungan gula di dalamnya lebih banyak dari yang kamu perlukan dan bisa memberi kalori berlebih pada diet harianmu. Kalau kamu penyuka hash brown, perhatiin baik-baik deh. Baik yang dijual di tempat sarapan cepat saji maupun di supermarket, semua hash brown udah digoreng sebelumnya. Makanya, kandungan lemak dan kalorinya lebih tinggi. Mending kamu masak sendiri aja, biar kandungan minyaknya bisa seminim mungkin. Meski banyak menu sarapan yang perlu dihindari, kamu tetap perlu sarapan. Saat kamu tidur, sistem pencernaanmu beristirahat. Tapi kalau istirahatnya terlalu lama, kamu bakal makan berlebihan dan memilih makanan tinggi gula untuk menaikkan energimu. Ngelewatin sarapan bisa memperlambat metabolisme dan bikin kamu nggak fokus. Jadi, sebaiknya pilih sarapan yang lebih sehat aja, mulai dari oatmeal dan tomat, roti panggang gandum utuh, hash ubi, hingga overnight oat. Ada banyak pilihan kan? Kamu baru bangun, masih pusing karena terlalu banyak tidur. Kamu masuk ke dapur dan perutmu bunyi. Kamu berpikir, waktunya sarapan. Kamu membuka lemari dan mengeluarkan sereal enak yang kamu beli kemarin. Otomatis setelah itu, kamu mengambil mangkuk, menuangkan sereal, lalu menambahkan susu lezat di atasnya. Seperti di iklan. Tapi, tunggu. Gawat, sekarang susunya tumpah. Lagi. Ayo jawab, ini pernah terjadi sama kamu? Beberapa kali? Sudah kuduga. Sayang, maaf, aku harus bilang cara kamu makan sereal dan banyak sarapan lezat lainnya ternyata salah selama ini. Sekarang, kembali ke masalah sereal. Kamu tahu ada cara untuk mencegah susu tumpah di meja? Lain kali kamu bangun dengan lapar dan ingin makan sereal. Sebaiknya lakukan ini. Tuangkan sereal ke mangkuk. Lalu ambil sendok dan putar agar bagian melengkungnya menghadap ke atas. Sekarang, ambil susu gurih yang sangat kamu suka itu dan tuangkan ke atas sendok. Benar, begitu. Tidak berantakan lagi kan? Kalau kamu tanya untuk apa sendok terbalik itu, aku akan memberitahumu rahasia kecil. Penyebab susumu menciprat kemana-mana saat dituangkan langsung ke sereal, biasanya karena tepian bundar sereal itu. Itu membuat susu memantul di atasnya dan langsung tumpah ke meja. Karena kita lagi membahas sereal, ayo bicarakan kerenyahannya. Apa kamu tahu ada ilmu khusus yang mempelajari kerenyahan sempurna? Ada ilmuwan yang menghabiskan harinya menganalisis cara membuat sereal sempurna untuk mengoptimalkan kerenyahan. Orang-orang ini tahu kamu akan suka setiap suapan sereal dari awal. Jadi, mereka mempelajari bagaimana cara mewujudkan itu. Biasanya, masalah dengan kerenyahan sereal adalah bagaimana cara mengetahui rasio sereal dan susu. Yaitu berapa banyak susu yang harus kamu tuangkan agar serealmu tetap renyah. Sekarang, coba ini. Daripada menuangkan semua sereal dan susu bersamaan, tuangkan sedikit sereal, lalu tuangkan susu, dan diamkan sebentar. Kamu bisa mengaduknya dengan sendok untuk memastikan semua sereal terendam susu. Lalu, tuangkan lagi sereal di atasnya dan selesai. Sudah siap? Dengan begini, kamu bisa mencicipi sereal yang ilmuwan bilang kontras dinamis, yang pada dasarnya berarti kamu akan mendapat kombinasi tekstur yang sempurna dalam satu suapan. Kamu sudah bisa merasakan itu? Kamu akan mendapat sereal lembek dengan sereal renyah bersamaan. Percaya deh, lidahmu akan suka. Sekarang, pisang. Kamu tahu cara kamu mengupas pisang ternyata salah? Kamu seharusnya makan pisang seperti monyet. Kamu tidak salah dengar. Simpanse, gorila, dan semua spesies dari keluarga monyet mengupas pisang secara terbalik. Mereka ambil buah itu, balikan agar batangnya ada di bawah, lalu kupas pisang dari ujung satunya lagi. Makan pisang seperti ini membuat kamu tidak akan makan bagian lembek penuh benang. Kamu terkadang bangun dan ngidam jeruk seperti aku? Tubuhmu butuh asupan vitamin C harian untuk meningkatkan sistem imun. Tapi jeruk sulit dikupas.
Jadi akhirnya sarinya malah menyemprot mukaku, sehingga membuatku menyerah di tengah jalan. Sekarang coba ini. Lain kali kamu mengupas jeruk, mulai dengan memotong kedua ujung buah ini. Potong kulitnya secara vertikal dari satu ujung ke ujung lain. Lalu kaitkan jari ke masing-masing sisi potongan dan buka jerukmu. Lihat, jeruk akan terbuka dengan mudah, dengan semua buah penuh sari yang siap dimakan dan disukai. Nyam. Oh iya, karena kita membahas jeruk, kamu tahu cara menuangkan jus jeruk dengan benar? Menurut beberapa penelitian, saat menuangkan jus jeruk dari karton, orang-orang otomatis menempelkan cerat plastiknya di gelas. Selanjutnya, akan ada suara yang kita hubungkan dengan suara ini. Gluk gluk gluk. Ya, aku tahu, aku jago membuat suara lucu. Terlepas dari lelucon itu, meskipun suara tuangan ini menakjubkan, itulah penyebab jusnya menciprat kemana-mana. Inilah penjelasannya. Bagian dalam karton jus memiliki tekanan atmosfer yang sama dengan di luar. Saat kita menuangkan jus dengan cerat di dekat gelas atau mug, beban cairanlah yang mendorongnya keluar dari karton. Seperti yang sudah kamu tahu, cairan itu keluar dengan goyah dan tidak stabil sehingga menghasilkan gelombang jus besar di dalam gelas dan akhirnya menciprat keluar gelas. Jadi, agar tidak berantakan, kamu harus membalikan posisi ceratnya. Putar karton agar ceratnya berada sejauh mungkin dari tepian gelas. Saat kamu menuangkannya seperti ini, lubang kecil di cerat membantu mengatur tekanan udara, membiarkan udara masuk dan keluar, sehingga membuat tekanan tetap netral dan menghasilkan tuangan jus yang sempurna. Rapi kan? Masih dengan topik buah-buahan, bagaimana cara kamu makan apel? Kalau kamu memakannya seperti biasa, itu berarti kamu membuang 30% buahmu. Maksudnya biasa adalah memakannya dari samping sampai ke bagian tengahnya. Menurut ilmu apel, kita akhirnya menyisakan banyak bagian tengah yang akan langsung dibuang. Jadi, untuk mengoptimalkan cara makan apel, coba gigit dari atas atau bawah, buang bijinya saat termakan. Dengan begini, aku jamin kamu akan makan apel dengan efektif dan tak banyak yang terbuang. Ya ampun, kenapa ada persik cantik di sini? Ada banyak cara untuk memakannya, dan banyak orang memasukkan persik sebagai buah wajib di mangkuk. Atau, kamu juga bisa memakannya dengan cara menggigitnya langsung. Tapi sebagian orang tidak bisa mengabaikan tekstur bulu halus di kulit persik. Ada cara mudah mengupas persik. Cara itu disebut blanching. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu air dan tangan. Pertama-tama, panaskan air sampai hampir mencapai titik didih, lalu matikan. Kemudian, rendam persik dalam air panas dan diamkan selama 20 detik. Sudah? Oke, kita lanjut. Pindahkan persik ke mangkuk lain, tapi kali ini pastikan air di dalam mangkuk dingin. Rendam persik di sana selama kira-kira 5 menit. Hasil akhirnya, kulit persik siap dikupas dengan mudah. Hebat kan? Terus bagaimana dengan kiwi yang berair? Kita semua pasti pernah mengupas kulit luar kiwi dengan pisau. Lalu bagian dalamnya ikut terpotong. Lain kali, coba potong bagian bawah dan atasnya, ambil sendok, dan makan bagian dalam kiwi seperti es krim. Lalu ada mangga. Jangan mengupas mangga sebelum memakannya. Coba potong mangga di kedua sisi bijinya. Lalu, ambil gelas kosong dan geserkan mangga pada gelas yang berfungsi seperti pisau. Dengan begini, semua bagian dalam mangga akan masuk ke gelas dan kamu akan mendapat 1 gelas setengah penuh buah lezat. Karena kita sudah membahas buah-buahan, ayo bahas panekuk dan bacon. Mungkin panekuk terbaik yang pernah kamu makan adalah resep keluarga selama beberapa generasi. Tapi coba ini. Pertama-tama, ayo bahas bentuknya. Selain dengan mulut, kita juga suka menikmatinya dengan mata. Jadi, jangan tuangkan adonan panekuk sembarangan ke wajan atau alat masakmu. Satu trik sederhana yang bisa kamu gunakan untuk membuat panekuk dengan bentuk sempurna adalah pindahkan adonan ke wadah saus tomat kosong. Tapi ingat, bersihkan dulu wadahnya. Jadi, kamu bisa menuangkan adonan panekuk dari botol saus tomat ke atas wajan panas. Lalu tambahkan bacon matang di atasnya. Kalau kamu ingin menambahnya lagi, tuangkan adonan lagi di atas bacon. Dengan begini, kamu tidak hanya mendapat panekuk sempurna, tapi sandwich panekuk yang sempurna untuk sarapan.
Itu baru lezat. Coba semua atau beberapa saran ini, lalu beritahu kami apa kamu berhasil. Dan ingat, tetap di sisi terang kehidupan.